Jadi Shopee tuh bilang waktu saya ngobrol kan, kita kasih feedback. Dari hasil rata-rata mereka yang pakai sebelum dan sesudah GMT Max, seller kecil itu naik. Lebih hemat dan omsetnya naik sejak pakai GMT Max. Seller yang gede itu naik juga. Seller middle ini yang secara average turun. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Konversi yang baik berapa? Pertanyaan bagus ya. Tergantung dari harga produkmu dibandingkan dengan kompetitor. Misalnya nih ya, kalau saya ketemu fashion yang murah dibandingkan kompetitor, konversi biasa di atas 2% bisa sampai 5%. Kalau rata-rata dia udah 3M lah ya, kita bilang. Murah, meriah, sampai muntah lah, pokoknya murah banget lah ya. Reviewnya ada banyak, itu pasti konversi tinggi. Tapi biasanya namanya murah, marginnya pun tipis. Ya kan? Murah dibanding kategori ya, dibilang ya. Kalau teman-teman lebih mahal, ya biasanya dibandingkan dengan kualitas yang lebih tinggi ya. Ada packaging yang lebih bagus. Sudah pasti konversinya lebih kecil dibandingkan dengan yang murah. Nah gitu. Tapi standar kategori masing-masing saya nggak tahu ya. Ada toko-toko yang kalau kita mau bilang standar 1-2% tuh biasanya rata-rata. Tapi kalau udah di bawah 1 itu udah mulai berat. Tapi bukan berarti di bawah 1 nggak bisa jualan. Nggak masalah. Marginmu tinggi, kamu bisa bayar ads setinggi mungkin ya 0, juga masih jalan-jalan aja kok. Ya cuma memang kurang sehat. Usahakan di atas 1 sih kalau dari saya ya. 1, udah standar. Ya. Nah itu kemarin saya bilang ya. Oke, nah jadi 2 ya, iklan toko gimana nanti kita akan bahas nanti waktu setting iklan toko. Kalau masalah keyword, ya sekarang adanya di judul. Jadi memang judul produk itu yang jadi semakin penting untuk kita optimasi sebelum kita ngiklan. Bahkan di klien-klien kita yang judulnya berantakan, biasanya kita akan benerin judulnya dulu, kita ganti sebelum kita iklanin. Karena menurut saya judul itu penting banget sekarang. Karena memang keywordnya ada di judul ya. Ada nanti. Ya, oke. Nah ini kita sharing journey-nya kita di Gaspol ya. Ini ada satu brand yang 5 toko Shopee-nya kita handle. Di mana di sini kita melihat berproses ya kalau di Shopee ya. Kita melihat bahwa ini toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, toko 5. Di mana di sini kita bisa bawa omsetnya dari 600 sekarang udah hampir 3 kali lipatnya di 1,7. Dari Mei ke ini terakhir udah periode terakhir di 10 sampai Desember sampai 9 Januari. Jadi dalam waktu 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan kita bisa naikin 3 kali lipat. Jadi Shopee itu tahun lalu pun growth-nya masih bagus sekali. Karena memang pasarnya memang masih luas di Shopee ya. Untuk toko ini dia ada toko kedua, toko ketiga, toko 4, toko kelima. Ya. Siapa di sini tokonya lebih dari 1? Ya, lebih dari 1. Sama, barangnya sama. Ada beberapa yang 1 titik, tapi ada 2 lagi misalnya di kota lain. Ya. Jadi ada yang kita pecah, ada yang ini. Karena instannya lumayan gede. Jadi kita memang harus pecah. Ya. Jadi kalau mau dilihat ya banyak titik masih oke. Ya. Hanya memang PR-nya lebih banyak karena harus dioptimasi masing-masing ya. Dibedakan brandnya dan lain-lain. Ini masih bisa banget sih kita lihat. Jadi dari 1,1M yang ini kita belum handle ya tokonya, tapi sebenarnya udah toko lama juga. Jadi 2,8 ya targetnya tahun ini ke arah 5M ya over ya atau lebih ya per bulan. Ini masuknya ke stationery. Ya. Tapi pasar Shopee masih luas ya. Klien-klien kita yang lain ya coba. Belum ada. Tapi klien-klien kita lain pun nanti ada ya. Kita masih melihat omsetnya semua naik semua. Bahkan saya bisa kasih garansi ketika baru masuk ke kita dan belum beriklan sama sekali kita ngomongin ya. Atau iklannya masih minim banget. Saya bisa kasih garansi 2 kali lipat naik omsetnya dengan cepat. Kalau belum beriklan atau iklannya masih minim. Ya sekali lagi ya.
Ini kan kita kan ngomongnya ini ya, tapi kalau udah beriklan, kita lihat potensi pasarnya masih bagus, ini kan udah beriklan juga sebelumnya tadi, tapi potensi pasar masih gede, masih bisa. Masih bisa. Nanti saya akan ini masalah mindset sih, banyak sih teman-teman ya, cuma, ini harus kita benerin. Jadi SKU Hero pun, ini masih kalau di Data Pintar kelihatan ya SKU yang iklan yang enggak ya. Kita lihat sekarang yang udah omsetnya ratusan juta dari satu SKU, itu pun semua ngiklan. Jadi teman-teman jangan rasa bahwa, oh ini tanpa iklan pun laku, ngapain nanti organiknya mati kalau saya ngiklanin. Ya enggak, justru waktu lagi rame-ramenya teman-teman iklanin, itu paling hemat iklan. Dibanding kalau udah turun, udah nggak jadi hero, teman-teman baru mengiklanin, itu justru boncos iklannya. Jadi iklanlah ketika lagi naik daun produknya. Ya ini semua sama ya, SKU-nya rame semua tapi semua diiklanin. Nah ini saya mau nanya nih ya, buat teman-teman yang udah lama juga ya, mitos atau fakta nih, sejak ada GMP Max, iklan jadi lebih mudah? Hah? Iklannya mudah? Apanya? Hasilnya susah, ya. Kalau orang, Om Maftu gimana Om? Sejak ada GMP Max lebih susah atau lebih gampang? Lebih gampang iklanin. Tapi scale up-nya lebih susah. Nah ini saya tanya sama orang Shopee-nya, ini pas awal-awal kan saya kritis banget. Saya bilang ini soalnya banyak banget mematikan yang middle kalau menurut saya. Jadi Shopee itu bilang waktu saya ngobrol kan, kita kasih feedback. Dari hasil rata-rata mereka yang pakai sebelum dan sesudah GMP Max, seller kecil itu naik. Lebih hemat dan omsetnya naik sejak pakai GMP Max. Seller yang gede itu naik juga. Seller middle ini yang secara average turun. Lo tau gak kenapa? Kalau seller kecil gampang ya. Seller kecil itu yang orderannya sehari paling 3-5 orderan. Yang kecil itu biasanya mereka sebelumnya dengan iklan manual itu nggak paham cara ngiklannya. Jadi ngasal ngiklannya. Sejak ada GMP Max jadi hemat. Ya wajar dong ya. Ya kan? Kalau seller gede yang barangnya itu ya termurah, terlaris ya dan lain-lain, GMP Max di-autoin aja modalnya tanpa batas, itu juga udah bisa jalan sendiri. Ya, tentuin judul produknya, tentuin dari fotonya, tentuin dari banyak ya, campaign-nya, ininya, itunya, poin penaltinya, star-nya hilang atau copot, performance chat-nya, semua yang ada di toko, ini jadi PR untuk scale up. Dan itu yang membuat kita jadi repot. Sebelumnya kita cuma lihat dashboard tok kan sebagai agency ya. Sekarang harus lihat ke semuanya. Padahal kalau dari klien lihatnya lah kan iklan gampang sekarang gituin doang ya. Kenapa casnya mahal misalnya nanya kan. Kenapa susahnya buat di scale up ya itu ya. Tapi ya kita merasa ya masih bisa. Cuma memang PR-nya banyak aja sekarang. Nggak mudah kayak dulu. Kalau dulu asal ketemu kata kunci yang tepat tinggal digas. Oke, kalau turun kata kunci yang salah tinggal dibuang, nyari lagi kata kuncinya. Kan kalau manual seperti itu dulu ya. Nah, ini yang kita kerjakan ya, dari segini kita masih bisa naikin ya secara bertahap. Ini dari omset ya sama. Saya pengen nunjukin kalau ya inilah kalau mau omsetnya misalnya 4M ya 3 bulan, iklannya juga mengikuti. Ya teman-teman jangan berpikir ikut kelas ini ya. Bisa dapat cara mudah untuk ngiklan ROAS-nya tinggi tapi budgetnya minim. Nggak kayak gitu ya. Iklanmu akan mahal dan itu nggak akan terasa mahal kalau dibudgetin dari awal. Iklan itu mahal dan harus besar kalau mau omsetnya gede. Ya. Ya, alat listrik pun ini tokonya sudah hampir give up untuk jualan online. Tapi karena dia pabrik, kita convince kalau memang masih bisa. Dan saat ini omsetnya yang udah stabil di angka berapa sekarang? 200 juta ya? 200 jutaan, iya. Dari tadinya udah mau bubarin tim online-nya karena dirasa ini buat tutup gaji karyawannya nggak cukup. Ya, jadi masih bisa banget di Shopee. Padahal jualannya itu mahal. Karena harus jaga di atas distributor. Ya, masih bisa. Ya. Sanitary pun journey-nya dari 2024 ya, dari omsetnya stuck ketika diiklanin bisa naik 2 kali lipat ya, dan
ongoing ya, kita masih bisa terus naik ya. Home and living sama food juga sama ya, omsetnya udah stuck bertahun-tahun di segini, kita bisa naikin secara perlahan. Food yang ini sama beberapa kategori lain, karena kita filter kliennya lumayan ketat ya. Ada yang memang kita rasa dari awal nggak bisa dan cocoknya untuk bedah. Ada yang kita mau kerjasama karena kita lihat bahwa produk ini bisa di scale up. Misalnya kita pernah ngambil klien kita ini packaging, ya, atau food ini. Ini adalah barang-barang yang repeat ordernya tinggi, ya. Repeat ordernya bisa sampai 60%. Jadi customer yang udah pernah beli, bulan depannya beli lagi. Dan kalau teman-teman scale up dengan iklan dan udah jadi customer, mereka akan menjadi customer bukan cuma untuk 1 bulan, tapi mungkin untuk setahun, 2 tahun, mudah-mudahan untuk selamanya, ya. Jadi kalau memang teman-teman ada di dalam industri itu, misalnya bakery, ya, teman-teman rasanya memang cocok di lidah, deket rumah ya, atau memang bisa dikembangkan, teman-teman iklanin itu kadang-kadang adalah biaya marketing, boncos pun nggak apa-apa, selama mereka belinya nggak cuma sekali. Jadi nanti akan bergantung sama repeat order. Kalau yang jualan skincare, harapannya juga sama. Dimana ya namanya beauty ya, jangan sampai mereka cuma beli sekali dan ganti ke merek yang lain. Ya, namanya udah pakai kan pengennya pakai terus. Kalau enggak mukanya jadi berantakan misalnya ya. Jadi ini yang saya pikirin dan karena bisnis model kayak gini, saya jadi pikir bahwa gimana caranya teman-teman pilih produknya yang tepat sehingga repeat ordernya bisa tinggi. Ya, karena kalau repeat ordernya nggak tinggi, iklanmu akan harus mahal dan marginmu harus besar. Di mana margin besar itu jadi masalah sekarang karena marginmu sulit sekali untuk dapat gede dengan kompetisi yang gila sekarang. Dan iklannya pun makin mahal. Jadi selamat ya yang saya lihat beberapa memang udah jual barang-barang yang repeat order tinggi. Teman-teman lebih punya chance buat punya bisnis yang lebih sehat. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.